Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, pada sesi ini kita akan coba mengenal dasar-dasar membuat objek dengan menggunakan 3ds Max 2018. Oke, pertama sekali sebelum kita memulai membuat objek, kita harus mengatur unit satuan yang akan kita gunakan. Itu pilih menu Customize, kemudian Unit Setup, kemudian ubah satuannya menjadi cm. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengatur viewport. Viewport itu adalah tempat kita menggambar objek. Nah, caranya pilih menu View, kemudian Viewport Configuration, kemudian pilih Layout. Di sini saya menggunakan 4 viewport, yaitu viewport top, front, left, dan perspektif. Pilih Apply, kemudian OK. Nah, untuk membuat objek sederhana pada 3ds Max, teman-teman bisa masuk ke Command Panel, kemudian Create. Untuk membuat objek 3 dimensi, teman-teman bisa memilih geometri. Kemudian saya contohkan memakai standar primitif. Kemudian objek type-nya kita coba membuat objek box atau kotak. Nah, setelah pilih box, buatlah objek pada viewport top. Oke, kemudian lihat di perspektif seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan modifikasi atau merubah dimensi dari box ini dengan cara memilih Modified. Kemudian misalkan kita ingin membuat kotak yang ukurannya 100 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 100 cm. Oke, kita masukkan angkanya 100. Oke, kemudian lebarnya 100, tingginya juga 100. Oke, nah kemudian di leg segmen, width segment, dan height segment ini gunanya adalah nanti pada saat kita melakukan modifikasi ataupun mengedit objek kotak ini, itu akan memudahkan kita saat melakukan pengeditan. Sehingga misalkan kita buat di sini 5, ini juga 5, ini 5. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa objek tadi sudah terbentuk segmen-segmen. Ya, untuk segmen panjangnya ada 5, lebarnya ada 5, kemudian tingginya juga ada 5. Oke, selanjutnya kita coba objek kita buat silinder. Pilih silinder, kemudian kita ke viewport top. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya secara utuh, kita bisa melihat di viewport perspektif. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk mengubah dimensi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa ubah di parameter atau kita bisa masuk ke modify. Kemudian radiusnya kita contohkan 50 cm. Kemudian tingginya kita coba 100. Oke, nah
Untuk mengubah dimensi dari objek, teman-teman bisa menggunakan modified pada command panel. Oke, lanjut. Kita coba membuat cone. Oke, kita buat di top viewport. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan modifikasi untuk mengubah dimensinya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalkan kita ingin radiusnya 50 cm. Kemudian radius 2-nya yang di atas itu kita bikin 0. Kemudian tingginya kita ingin buat 100. Oke. Nah, ini objek yang sudah kita buat tadi. Jika teman-teman ingin membesarkan viewport, salah satu viewport yang akan kita gunakan untuk melihat objek, tinggal di drag seperti ini. Nah, untuk melihat objek ini secara keseluruhan, teman-teman bisa menekan Alt pada keyboard, kemudian tahan scroll pada mouse. Nah, di sini kita bisa melihat objek 360 derajat. Oke, teman-teman untuk membuat objek 3 dimensi itu silakan gunakan geometri. Kemudian opsinya ada standar primitive, extended primitive, compound object, particle hingga CFD. Kemudian jika teman-teman ingin memulai membuat objek dari 2 dimensi, itu teman-teman bisa menggunakan opsi shapes. Kemudian object type-nya bisa memilih line, circle, arch, polygon, text, X, rectangular hingga ke section. Oke, saya contohkan. Misalkan kita ingin membuat rectangle. Oke. Kita buat di top lagi boleh. Nah, ini bedanya tadi. Jika kita menggunakan geometri, itu objeknya adalah berbentuk 3 dimensi. Namun jika kita ingin memulai objek itu dari 2 dimensi, itu teman-teman bisa menggunakan shape, kemudian pilih splines. Oke, sama seperti objek 3 dimensi, untuk memodifikasi dimensinya, teman-teman pilih modified, kemudian teman-teman silakan isi. Misalkan kita ingin mengisi dimensi 100 kali 150. Oke, width-nya kita masukin 150. Nah, jadinya seperti ini. Oke, teman-teman, untuk memindahkan ataupun merotasi objek pada 3D Expert ini, teman-teman bisa menggunakan opsi di menu toolbar ini. Ya, teman-teman bisa menggunakan select and move jika ingin memindahkan objek. Ya, kita pilih dulu select and move, kemudian pilih objek yang akan kita pindahkan. Misalkan kubus, box tadi, kemudian pilih aksis yang akan kita gunakan, apakah searah sumbu Y, apakah ingin digerakkan searah sumbu X atau sumbu Z. Nah,
Sedangkan jika teman-teman ingin merotasi, ya merotasinya silakan gunakan select and rotate. Pilih select and rotate. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin merotasikan rectangle tadi, kita pilih rectangle, kemudian pilih garis kuning ini. Di sini teman-teman bisa mengatur sudut rotasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini. Oke. Kemudian ini adalah opsi snap, ya, snap toolbar. Gunanya adalah membantu kita untuk memposisikan objek yang akan kita pindah atau kita rotasi tadi. Oke, misalkan kita ingin memutar objek ini, objek 90 derajat, ya. Kita gunakan viewport top. Nah, aktifkan snap angle, snap toggle-nya, ya. Ini snap sudut, kemudian pilih garis kuning, kemudian misalkan kita ingin putar dia 45 derajat. Oke. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk memutar objek dengan menggunakan snap angle. Oke, kemudian untuk skala, jika kita ingin menskalakan objek, itu teman-teman masuk, pilih ke menu scale, ya. Oke, pilih menu scale. Oke, misalkan kita ingin men-scale ukuran silinder ini, ya. Teman-teman pilih scale, select and uniform scale. Nah, kemudian kita pilih objeknya, silinder. Jika teman-teman ingin mengubah ukuran tinggi, silakan pilih garis sumbu Z, kemudian klik kiri, tahan, kemudian arahkan ke atas ataupun ke bawah. Nah, jika teman-teman ingin mengubah skalanya di sumbu X, teman-teman pilih sumbu X, klik kiri, kemudian tahan, nah, tarik. Ini dia sumbu X. Jika teman-teman ingin mengubah, menskalakan dari sumbu Y, pilih sumbu Y, klik kiri, kemudian tarik. Oke. Oke, ini adalah teknik dasar untuk memodifikasi, memindahkan atau merotasikan dan menskalakan objek menggunakan 3ds Max. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memodifikasi objek ini hingga menjadi suatu bentuk, misalnya backdrop TV, lemari, ataupun meja. Itu nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kita akan menggunakan Google Class. Teman-teman ajukan pertanyaan ataupun nanti kita adakan teleconference untuk melakukan pertanyaan interaktif. Oke, teman-teman, sekian dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.